Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, semua kita yang hadir pagi hari ini di tempat ini adalah orang-orang yang berbahagia. Sebab satu malam telah berlalu, kita masih bisa datang ke tempat ini. Itu artinya kita masih bisa menikmati dan melihat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya berikan tema untuk kita belajar bersama-sama hari ini adalah ke gereja untuk beribadah. Sama-sama yuk, ke gereja untuk beribadah. 3, 2, ya. Ke gereja untuk beribadah. Nah, Bapak Ibu Saudara, minggu lalu kita sudah mendengarkan khotbah dari Pak Gembala bahwa sebagai orang Kristen, bahkan sebelum Kristen itu dikatakan, karena kata Kristen itu baru pertama kali muncul di Perjanjian Baru. Ketika mereka mulai berkumpul, maka disebutlah mereka Kristen di Kisah Para Rasul. Jadi zaman dulu sebelum Yesus lahir di dunia, Bapak Ibu Saudara, dituntut untuk setiap orang beribadah kepada Tuhan. Bahkan ada satu titik di mana bangsa Israel yang keluar dari Mesir, mereka membuat patung bagi mereka, ada yang membuat berhala. Tetapi Yosua pada saat itu dengan sikapnya yang mengasihi Tuhan, ia berkata begini, terserah engkau memilih engkau beribadah kepada siapa, tetapi aku dan keluargaku akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya rindu juga ini menjadi komitmen kita. Setiap anak-anak Tuhan kita boleh berkata, biar apapun yang terjadi, biar yang kiri kanan, biar tetangga saya, bahkan mungkin orang tua saya meninggalkan saya karena kami berbeda keyakinan, tetapi saya tetap mau beribadah kepada Tuhan Yesus. Amin. Nah, kita baca 1 Timotius 4 ayat 7-8. Tetapi jauhilah takhayul dan dongeng nenek-nenek tua. Nah, Bapak Ibu Saudara, pernah nggak dengar nenek-nenek bercerita kayak gini? Cuk, coba ya, zaman dulu cuk, orang lewat dikit di depan cuk nggak boleh cuk. Itu nggak boleh, bisa sakit, bisa ini, bisa itu. Nah, itu biasanya yang zaman dulu sering dengar kayak gitu. Pada zaman dulu nggak boleh begini, pada zaman dulu nggak boleh begitu. Nah, firman Tuhan berkata, tetapi jauhilah takhayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat ini ditulis oleh seorang yang sangat mengasihi Tuhan, yang radikalismenya mengasihi Tuhan itu luar biasa. Namanya Paulus. Ini ditulis kepada salah satu anak rohaninya namanya Timotius. Kenapa ini ditulis? Karena pada saat itu terjadi penyesatan, terjadi ada pengajar-pengajar Yesus palsu, ada pengajar-pengajar yang menyesatkan banyak orang. Sehingga Paulus berkata, jauhilah tahayul-tahayul, jauhilah dongeng-dongeng, jauhilah kebohongan-kebohongan yang hanya sia-sia belaka, tetapi latihlah dirimu beribadah. Bapak Ibu Saudara, saya mengerti. Tanpa kita membiasakan diri, tanpa kita mempunyai pengertian yang benar, beribadah itu bukanlah perkara yang mudah. Contoh, bangun pagi, harus bangun subuh kita berdoa. Itu bukan perkara mudah Bapak Ibu Saudara. Biarpun mungkin kita udah set alarm jam 5 saya mau doa. Tetapi akan ada banyak godaan. Jam 5 udah tapi kita mungkin masih lanjutlah sedikit lagi mau tidur. Jadi banyak hal yang kadang membuat kita itu untuk sungguh-sungguh beribadah. Itu bukanlah perkara yang mudah. Makanya Paulus berkata kepada Timotius, latihlah dirimu beribadah. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, pasti ada yang mengalami yang namanya gagal jatuh bangun untuk melatih dirinya beribadah. Memegang satu komitmen yang kuat untuk saya tetap akan beribadah, bukan sekali setahun, tetapi saya akan selalu beribadah kepada Tuhan. Paulus menekankan bahwa latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu untuk dipenuhi dengan firman Tuhan. Latihlah dirimu untuk dikuasai oleh Roh Kudus.
Karena perkara ini bukanlah perkara yang mudah. Latihlah pengertianmu untuk engkau punya pengertian yang jelas tentang ibadah itu apa. Nah, Bapak Ibu Saudara, ibadah berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya sekedar rutinitas. Kalau ditanya mau kemana? Ke gereja. Ke gereja ngapain? Ibadah. Mau kemana? Ke persekutuan. Apain ke persekutuan? Ibadah. Nah, tetapi di balik itu semua, kita tidak hanya bisa bersembunyi di balik kata ibadah, tapi ibadah itu sendiri tidak kita lakukan. Ibadah berbicara tentang bagaimana hubungan kita dengan Bapa di sorga. Ibadah berbicara tentang bagaimana keakraban kita dengan Bapa di sorga. Ibadah berbicara tentang bagaimana kita menjaga hidup kita tetap kudus di hadapan Tuhan. Supaya ketika kita datang beribadah mempersembahkan hidup kita merupakan ibadah yang layak bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti arti penting ibadah. Kenapa saya datang beribadah? Bapak Ibu Saudara, mungkin kalau saya tanya kepada Bapak Ibu semua, kenapa hari ini datang ke gereja? Yuk jawab sama-sama yuk. Kenapa hari ini datang ke gereja hari Minggu? Ya, saya tanya sekali lagi. Kenapa hari ini datang ke gereja? Untuk beribadah. Siapa yang nyuruh? Tidak ada yang nyuruh ya. Gak ada yang nyuruh. Oke. Kita datang ke gereja dengan penuh kesadaran. Karena apa? Mau datang beribadah. Bapak Ibu Saudara, saya pernah dengar satu alasan orang datang ke gereja untuk beribadah. Dia udah lama gak ibadah, kemudian tiba-tiba dia datang lagi ibadah, dia tiba-tiba rajin beribadah. Kemudian saya tanya begini, mantap sekarang sudah rajin ke gereja, luar biasa. Kenapa sekarang udah bisa rajin? Dia bilang begini, jawab saya. Ternyata ya Pak, kalau saya kan suka karaoke. Saya suka karaoke. Nah, biasanya saya ke tempat karaoke malam minggu, bahkan hari Minggu saya ke tempat karaoke. Tapi itu harus bayar, Pak. Sejam puluhan ribu, bahkan sampai ratusan ribu. Nah, akhirnya saya mikir untuk menyalurkan bakat saya bernyanyi, daripada saya harus ke karaoke dan bayar, mendingan saya ke gereja. Kan saya juga sudah jadi pelayan, Pak, singer bahkan WL. Jadi daripada nyanyi di karaoke, mendingan nyanyi di gereja, udah gratis memuji Tuhan lagi, Pak. Jadi itu alasannya Bapak Ibu Saudara. Dia mulai datang ke gereja karena dia pikir kan di karaoke kan nyanyi juga. Sound system ada. Lah daripada saya di karaoke bayar, mendingan saya ke gereja, saya juga nyanyi, karaoke juga gratis, terkesan ibadah lagi. Kira-kira alasan kayak begini bagus enggak Bapak Ibu Saudara? Bagus. Yuk sama-sama jawab, bagus enggak alasan seperti ini? Ya, sekilas bagus Bapak Ibu Saudara. Memang kelihatannya jawaban ini bagus. Betul ya, daripada dakdikduk di luar di karaoke bayar terus terlihat seperti orang berdosa. Mendingan ke gereja. Mau kemana? Ke gereja. Ngapain? Pelayanan saya hari ini WL nyanyi saya. Wih mantap. Betul Bapak Ibu Saudara, bahwa alasannya bagus sebenarnya. Dia datang ke gereja itu karena daripada karaoke di luar. Di awal memang bagus, tapi alasan seperti ini tidak boleh jadi alasan yang tetap. Mungkin untuk motivasi awal bolehlah. Tetapi seiring berjalannya waktu, pengertian kita tentang kenapa kita datang beribadah bukan karena di karaoke bayar di gereja gratis. Tapi kita datang beribadah disertai pengertian yang benar karena saya datang mau menyembah Tuhan. Kenapa? Kalau kita hanya berpikir ke gereja mau nyanyi, bisa jadi musik di gereja kurang bagus. Aduh, musik di gereja udah gak bagus lagi, balik lagi ke karaoke lebih bagus musiknya. Mungkin di awal jadi motivasi gak apa-apa. Tetapi semakin hari kita harus bertumbuh di dalam iman. Bahwa kita datang ke gereja ini bukan hanya sekedar lagi karaoke nyanyi lagu rohani. Bukan hanya lagi ngisi waktu luang.
Bukan karena udah 5 kali dikunjungi Pak Gembala nanti nggak enak kalau nggak datang. Bapak Ibu Saudara, kalau kita datang ke gereja alasannya nggak enak sama Pak Gembala, nggak enak sama teman yang udah ngajak berkali-kali, paling engkau akan bertahan 1, 2, 3 kali, habis itu engkau akan hilang. Karena apa? Alasannya karena diajak. Ataupun yang masih muda-muda, kenapa datang ke gereja? Siapa tahu di gereja ada yang bening-bening bisa dijadiin calon istri. Banyak alasan lain lagi. Apa alasan datang ke gereja? Siapa tahu aja ada teman bisnismen bisa saling support untuk saling bisnis. Dan lain sebagainya. Terkadang ada banyak alasan klasik ketika kita tanya kenapa datang ke gereja. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika alasan itu suatu saat hilang, maka engkau juga akan hilang juga dari gereja. Engkau juga akan hilang dari peredaran hadirat Tuhan. Tapi kalau engkau datang ke gereja karena engkau mengerti Tuhan Yesus baik, maka itu tidak akan pernah berubah. Maka saya percaya ketika engkau punya alasan, saya datang ke gereja karena saya mau menyembah Tuhan Yesus yang baik. Dia adalah Allah yang baik, dia adalah Allah yang tidak berubah. Maka engkau pun tidak akan pernah berubah mengasihi dia. Biarpun musim banyak berganti, engkau tidak akan pernah hilang kepercayaanmu, imanmu kepada Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Sampaikan kiri kanan, setia yuk beribadah. Gimana jawabannya? Dijawab dong. Kalau ditanya setia yuk beribadah, yes saya akan setia. Coba. Bapak Ibu Saudara, tadi saya katakan bahwa untuk kita mengerti dan mengenal seberapa penting kita beribadah, maka kita harus mengenal prinsip-prinsip ibadah itu seperti apa. Prinsip ibadah yang pertama yang akan saya bagikan untuk kita hari ini adalah ibadah itu adalah permintaan sekaligus perintah Tuhan. Amin. Tadi saya katakan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara datang ke tempat ini bukan atas perintah Pak Pendeta Yohanes Yosia STH untuk datang beribadah. Bukan. Bapak Ibu Saudara bukan datang ke tempat ini atas perintah saya. Yuk datang ke gereja. Bukan. Dan tidak ada satupun yang memerintahkan Bapak Ibu Saudara semua. Tadi saya tanya di awal siapa yang perintahkan, siapa yang nyuruh ke gereja. Semua kita jawab enggak ada. Tetapi kita datang ke tempat ini karena pengertian kita akan ibadah itu sendiri apa. Jadi pertama Bapak Ibu Saudara, kita datang beribadah karena kita mengerti ibadah itu merupakan permintaan sekaligus perintah Tuhan. Mari kita baca satu ayat Bapak Ibu Saudara. Keluaran 20 ayat 8 sampai 10. Kita akan melihat bagaimana Tuhan selalu meminta umatnya untuk datang beribadah kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan selalu rindu untuk bersekutu dengan kita Bapak Ibu Saudara. Ketika manusia pertama kali ada di Taman Eden, yang datang mencari dan menghampiri mereka siapa? Allah sendiri. Selalu ada kerinduan di pihak Allah untuk bersekutu dengan kita ciptaannya. Dan ada perintah kepada kita untuk datang beribadah. Berbicara tentang apa Bapak Ibu Saudara? Salah satu hukum Taurat berfirman begini. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Inilah perintah Tuhan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan segala suatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan. Atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan. Atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Nah itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Kemudian kita baca Keluaran 8 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Nah Bapak Ibu Saudara, selalu ada kerinduan, ada permintaan sekaligus menjadi perintah dari Tuhan kepada kita setiap umatnya untuk datang beribadah. Untuk datang menghampiri tata Tuhan. Untuk kita datang menikmati persekutuan dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, setiap kita yang datang ke tempat ini. Bukan karena disuruh atau diperintah oleh manusia.
Tetapi karena kita mengerti bahwa Tuhan menghendaki kita datang beribadah, kita datang menyembah Dia. Amin. Kalau saya tanya istri saya, langsung tegang dia. Kamu datang ke sini karena saya. Kalau saya malas, kamu juga malas kalau kamu datang sini karena saya. Juga Bapak Ibu Saudara, lihat yang punya istri, katakan ke istri atau ke suaminya, jangan datang ibadah karena saya ya, tapi datanglah ibadah karena Tuhan. Amin. Anak-anak, orang tua ngomong ke anak-anak juga, nak, jangan datang ke gereja hari ini bahkan selanjutnya karena papa mama ikut ke gereja. Tapi datanglah ke gereja karena kamu punya pengertian yang benar. Kamu datang untuk memenuhi permintaan dan perintah serta kerinduan Tuhan untuk bertemu dengan engkau pagi hari ini. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita datang beribadah untuk memenuhi undangan Sang Pencipta yang luar biasa. Kita datang beribadah hari ini untuk memenuhi kerinduan dari Allah Bapa di sorga. Bukan karena gereja ini sudah setting waktunya jam 9, maka diperintahkan, tidak. Bukan kita yang memerintah sesama kita untuk datang beribadah, tapi itu adalah permintaan dan sekaligus perintah dari Tuhan. Semakin hari kita akan semakin mengerti betapa pentingnya arti ibadah di dalam kehidupan kita seiring kita menghargai Tuhan. Bapak Ibu Saudara, terkadang jangankah jauh-jauh deh. Saya dulu ingat papa saya, dia dengar kabar bahwa Jokowi akan datang ke Nias. Padahal itu berita hoax Bapak Ibu Saudara. Tetapi sepanjang hari papa saya bolak-balik ke pasar Teluk Dalam untuk lihat apakah Jokowi sudah datang. Dan alhasil sampai sore papa saya gak ketemu Jokowi karena memang gak datang ke Nias. Dia sangat ingin melihat wajah Jokowi secara langsung, presiden kita waktu itu. Tapi akhirnya dia gak ketemu Jokowi. Nah, apa yang mau saya katakan? Kalau manusia saja kita hormati dengan luar biasa. Tahu gak kalau kita masuk istana kepresidenan, kita gak boleh pakai sendal, kita gak boleh baju oblong, semuanya ada protokolernya semua. Bajunya harus apa, sepatunya harus apa, penampilannya seperti apa, rapinya seperti apa, jelas. Gak boleh masuk asal-asalan. Kenapa kita melakukan itu? Karena kita menghargai aturan yang sudah ditetapkan. Kalau kita menghargai Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, saya percaya kita akan selalu memenuhi setiap undangan dari Tuhan, setiap permintaan dari Tuhan untuk kita datang beribadah kepadanya. Amin. Kalau kita menghargai Tuhan, kita akan selalu perlakukan Tuhan itu dengan luar biasa. Kita datang ke tempat ini, kita siapkan hati kita, kita berikan yang terbaik. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Kita datang beribadah, prinsipnya pertama karena itu adalah permintaan sekaligus perintah dari Tuhan untuk kita datang beribadah. Kedua, ibadah itu mesbah bukan panggung. Minggu lalu Penggembala sudah terangkan apa itu mesbah. Mesbah itu adalah tempat kita mempersembahkan korban. Kalau zaman dulu itu disusun dari batu, maka korbannya dibakar di atas. Nah, prinsipnya kita datang beribadah ini adalah mesbah bukan panggung. Untuk yang melayani Bapak Ibu Saudara, kita yang sudah melayani di mimbar ini. Mimbar ini bukan panggung kita untuk apa? Performance, bukan panggung bagi kita untuk tampil untuk menunjukkan bakat kita. No. Tapi mimbar ini adalah mesbah kita. Artinya apa? Kalau kita anggap ini panggung, maka kita akan melakukan segala sesuatu menonjolkan diri kita. Oh, saya bisa ini loh. Kalau seorang WL menganggap mimbar adalah panggung, maka kita akan pusing. Udah di G, naik lagi. Karena apa? Mau menunjukkan suaranya tinggi, naik lagi, naik lagi. Singer, lu yang nyanyi yang benar, lu gak bisa saingin suara gua. Lagi dan lagi. Karena apa?
Fokusnya pada diri sendiri. Pengen tampil biar nanti dilihat semua jemaat. Wih mantap WL-nya suaranya sampai ke langit yang ketujuh. Atau pemusiknya. Kalau pemusik menganggap mimbar adalah panggung, maka dia akan main banyak variasi sampai gak nentu, sampai board ini gak cukup, sampai mau dipanjangin lagi untuk menunjukkan skill. Kalau kita anggap itu panggung. Tapi ketika kita menganggap ini adalah mezbah untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, maka kita akan persembahkan hidup kita. Kita akan lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita mempunyai pengertian yang benar, kita datang beribadah itu mezbah, maka kita pakai baju yang bagus, tujuannya karena saya mau mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Bukan saya pakai baju supaya nanti saya hai. Contoh, pakai jam yang bagus, contohnya harus terus hai. Apalagi buka lagi, baru loh. Enggak. Kalau kita anggap ibadah itu adalah korban persembahan yang kita berikan kepada Tuhan, fokusnya kita bukan untuk dilihat manusia, apa yang kita lakukan, apa yang kita pakai, apa yang kita berikan. Tetapi kita mau fokus, saya pakai baju yang rapi, sebab saya tahu Allah disenangkan ketika saya mempersiapkan diri saya dengan baik. Kalau kita menghargai Tuhan dengan luar biasa, kita datang ke gereja 5 menit sebelum ibadah supaya saya tenang dulu. Habis itu hati saya siap untuk menyembah Tuhan. Karena kita tahu ini adalah mezbah untuk kita berikan yang terbaik. Do the best. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan yang asal-asal. Amin. Kita harus belajar mempersembahkan segala sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Kita harus persembahkan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara, kita datang beribadah karena ibadah ini adalah mezbah kita. Bukan panggung pertunjukan kita. Kalau panggung pertunjukan Bapak Ibu Saudara, salah sendiri nadanya dikomplain. Kalau kita di gereja bukan salah nadanya, tapi seberapa hatimu melekat menyembah kepada Tuhan. Amin. Itu prinsip kedua. Bahwa kita datang beribadah itu adalah mezbah, bukan panggung pertunjukan. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga adalah kita datang beribadah untuk menyenangkan hati Tuhan. Tadi baru kita nyanyikan lagunya Bapak Ibu Saudara semua. Menyenangkanmu, senangkanmu. Bukan menyenangkanku, senangkanku. Yang benar yang mana Bapak Ibu semua? Menyenangkanmu, senangkanmu. Kita datang ke tempat ini, prinsipnya adalah kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Tetapi pada prinsipnya Bapak Ibu Saudara, memang kita nyanyi, kita tahu bahwa kita datang ke gereja untuk menyenangkan hati Tuhan. Tetapi kadang kita lupa. Seringkali kita datang ke gereja, menyenangkan hati Tuhan itu tertinggal. Tetapi kita datang ke gereja semata-mata untuk menyenangkan hati kita. Contohnya saya berikan Bapak Ibu Saudara. Yuk ibadah yuk ke gereja. Oh saya gak mau ke gereja, saya lagi banyak beban, saya lagi banyak masalah. Yuk ibadah datang ke gereja. Oh enggak, saya gak mau ke gereja, WL-nya gak bagus nyanyinya. Yuk datang ke gereja. Saya gak mau, musiknya gak bagus. Cuma organ tunggal lagi. Yuk ke gereja, saya gak mau datang ke gereja. AC-nya kurang dingin. Asernya kurang ramah. Gerejanya kurang gede. Jemaatnya gak banyak. Dan banyak hal lain lagi yang tanpa kita sadari. Kita sedang beribadah tetapi bukan menyenangkan Tuhan. Tapi kita sedang berusaha menyenangkan diri kita ketika datang beribadah. Bapak Ibu Saudara, perhatikan baik-baik. Ketika engkau punya alasan untuk gak datang ke gereja karena engkau punya masalah, perhatikan dan ingat ini baik-baik. Justru ketika engkau lagi dalam pergumulan, lagi punya beban, lagi punya masalah, tetapi engkau paksa dirimu untuk datang beribadah kepada Tuhan. Disitulah Tuhan disenangkan. Sebab dia tahu anakku yang kukasihi
Saya tahu engkau mengandalkanku di dalam segala kondisi hidupmu. Engkau tidak meninggalkan ibadahmu kepadaku sekalipun apa yang terjadi. Justru itu yang Tuhan disenangkan ketika kita banyak beban, banyak pergumulan. Tetapi kita tidak menjauhkan diri kepada Tuhan. Tetapi kita tetap datang beribadah. Itu adalah ibadah yang sejati Bapak Ibu Saudara. Kalau kita datang beribadah karena mungkin lagi senang, lagi bahagia, itu wajar. Tapi ketika kita punya beban berat, punya masalah, iman kita diuji. Tetapi seperti Yosua berkata, biar kalian milih Allah yang lain, tapi saya dan keluargaku tetap beribadah kepada Tuhan. Saya juga rindu ini jadi komitmen kita. Biar masalah menerpa hidupku, biar tantangan menerpa hidupku, saya nggak peduli. Yang saya tahu, saya punya kerinduan dan mau datang beribadah kepada Tuhan. Apalagi Bapak Ibu Saudara, oh WL-nya nggak bagus, baling. Musiknya nggak bagus, nggak seru. Tapi coba kita berpikir, justru sebaliknya, ketika bahkan musiknya baling, WL-nya baling nyanyinya, tapi engkau tetap bisa memuji dan menyembah Tuhan. Di situ Tuhan senang melihat engkau. Bahwa engkau menyembah Tuhan tidak dipengaruhi oleh keadaan dari luar. Tidak dipengaruhi karena WL-nya siapa, karena pengkhotbahnya siapa, karena yang main musiknya siapa. Karena itu tadi kita ingat dan kita terapkan kembali. Ibadah kita fokusnya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Lihat kiri kanan Bapak Ibu Saudara, engkau datang beribadah fokusnya bukan kepada mereka. Kita datang beribadah fokusnya kepada Tuhan. Makanya ketika engkau menari kiri kanan, engkau bukan sedang menari untuk pendetamu, engkau bukan sedang menari untuk gembalamu, tapi engkau sedang menari kepada Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita datang beribadah karena kita mau menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati kita. Amin. Sekalipun khotbahnya mungkin menusuk-nusuk hati kita, tapi kita tetap berkata, Tuhan terima kasih hari ini engkau ingatkan saya. Bukan pertentanganmu terhadap khotbahnya yang menyenangkan hati Tuhan, tapi justru benih firman Tuhan, sekalipun itu sakit bagi daging dan engkau berkata, yes saya akan lakukan. Di situ Tuhan disenangkan, berarti anakku mendengarkan suaraku hari ini. Jadi ketiga, kita datang beribadah untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang keempat Bapak Ibu Saudara, kita datang beribadah untuk kita mengalami, menikmati persekutuan dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, tahu enggak ketika kita datang beribadah, ada berkat yang besar yang Tuhan curahkan kepada kita. Bukan berkat duit, bukan berkat apa-apa, tapi engkau menikmati Tuhan itu sendiri. Daud berkata, lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Daud mengerti betul Bapak Ibu Saudara bahwa ketika dia datang beribadah, satu hari itu gak sebanding dengan 1000 hari di tempat lain. Jadi betapa indahnya ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Minta tolong kita kembali ke 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Bapak Ibu Saudara, ketika kita datang beribadah, imani dan percayalah bahwa ada janji Tuhan yang digenapi di dalam hidupku dan di dalam hidup kita semua. Ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, kita menikmati hadirat dan lawatan Tuhan. Tuhan mencurahkan berkat-berkatnya atas umatnya. Kita gak perlu minta ketika kita sedang menyembah Tuhan. Tapi apa yang kita perlukan, apa yang menjadi kerinduan kita, Tuhan curahkan. Bahkan dikatakan, ketika kita beribadah, itu berguna untuk hidup ini, janji yang akan kita terima untuk hidup saat ini, pemeliharaan Tuhan, kemenangan dari Tuhan. Kemudian apalagi untuk hidup yang akan datang, berbicara tentang hidup yang kekal.
kita datang beribadah saat ini, kita sedang mengerjakan sesuatu hal yang luar biasa untuk hidup yang kita hidupi di dunia. Dan juga sesuatu yang akan kita hidupi di dalam kehidupan yang kekal. Bapak Ibu Saudara, doa dan harapan saya bahwa 4 prinsip yang saya bagikan hari ini cukup menjadi alasan kepada kita, cukup untuk membuat kita tetap setia beribadah kepada Tuhan. Tadi yang pertama bahwa ibadah itu merupakan perintah dan permintaan dan perintah dari Tuhan. Kedua, ibadah itu mesbah bukan panggung. Ketiga, ibadah itu untuk menyenangkan Tuhan. Dan terakhir, ibadah itu adalah supaya kita mengalami dan menikmati persekutuan dengan Tuhan. Amin.